Andi, saya mungkin satu follow-up pertanyaan lagi. Tadi misalkan saya mau hire manager, lalu saya teskan Kevlin dan muncul nih ada kecenderungan gitu ya bahwa dia ada toxic behavior A atau B gitu, temperamen tinggi dan lain sebagainya. Nah, ketika saya baca reportnya, yang harus saya lakukan itu sebenarnya apa, Pak Andi? Apakah wah ini udahlah cari aja yang tidak ada toxic behavior gitu ya? Yang harus dilakukan begini. Manajer ini job desk-nya apa dulu? Handling-nya apa? Kemudian kira-kira toxic behavior-nya itu akan berperan besar di dalam hal yang harus dia lakukan atau enggak sehari-hari. Contoh misalkan dia harusnya selalu akan bekerja sama dengan tim, bekerja bawain orang yang banyak gitu, tapi dia temperamental. Nah ini kan totally sebetulnya nggak pas nih. Tapi kalau toksiknya, Pak JP bilang gitu, culture pilihannya yang zaman sekarang agak beda gitu ya. Tapi kalau misalkan itu ternyata dia toksiknya di hal yang lain, misalkan kayak meticulous gitu misalkan gitu ya, kan mungkin masih nggak terlalu nggak terlalu ada efek kesananya gitu di job-jobnya dia gitu. Ya kita mesti lihat semua itu, kita mesti lihat conditional soalnya. Memang kita nggak bisa katakan 20 dari toksik ini begitu ada 2 aja langsung singkirkan, enggak. Sebetulnya enggak juga. Kita perlu atau enggak sih gitu. Elemen itu perlu atau enggak gitu di job yang kita butuhkan gitu. Mungkin itu menyebut dari pengalaman Pak Andi sendiri, apakah ada case di mana yang tidak ada potensi toksiknya? Iya, bisa terjadi ketika karakter itu kita bilang karakternya malah pelin-pelan di tengah semua potensinya. Jadi potensinya dia range mungkin di 4555 semuanya, the whole 13 indices itu. Artinya dia nggak terlalu punya preferensi dia dominance ke satu karakter tertentunya nggak ada. Jadi dia ngikut aja. Kadang-kadang bisa jadi egois, jadi kan banyak moody kan, banyak pakai mood kan dia akhirnya. Waduh, jadi serba salah juga ya berarti ya. Iya, jadi nggak cenderung pelin-pelan tapi tidak ada potensi toksik. Iya, gitu ya? nggak kelihatan pasti, karena dia main safe aja, dia di tengah kan. Nah, tapi justru kalau saya bilang orang yang kayak gitu itu justru malah kita itu nggak bisa, malah justru akan susah kita posisikan untuk job tertentu, karena sebetulnya tiap job, tiap posisi itu punya requirement kan. Contoh accounting itu punya requirement harus orang detail gitu kan, harus orang objektif gitu kan. Nah kalau nggak ada itunya, atau itunya hanya di sedang-sedang saja, dan kita punya 3 kandidat, yang ini sedang-sedang saja, yang ini lebih tinggi gitu ya, 2 aja deh gitu. Pasti kita harus ambil yang lebih tinggi kan, mau nggak mau kan pasti yang ini yang diterima. Jadi sebetulnya yang ini tuh justru malah agak sedikit bahaya untuk kita kerja dengan orang itu. Karena kita nggak tahu mau positioning dia di mana. Oh berarti jadi sekarang tuh arahnya lebih baik cari yang pola perilakunya cocok dulu. Pertanyaan berikutnya, apakah potensi dari toxic behavior-nya itu kita bisa manage begitu ya? Jadi kalau tadi misalnya ada keluar gitu, dia cenderung suka dia ada kecenderungan untuk egois, atau dia kecenderungan untuk temperamen, atau dia cenderung untuk menyombongkan diri. Pertanyaan berikutnya, apakah role atau tugas dia, posisi dia sebenarnya nggak apa-apa kalau toxic behavior itu tidak fatal begitu ya? Iya. Wah, menarik. Teman-teman, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita balikan ke Pak J. Apakah ada satu pertanyaan terakhir? Nanya ya, apakah bisa disembuhkan? Apakah ada treatment khusus? Biasanya di perusahaan, di corporate ada outing gitu buat menyembuhkan toksik gitu. Thank you ya. Bahwa sebetulnya toksik ini kan datangnya dari perilaku kita. Ya, untuk
menghilangkan atau mengurangi efek itu atau menurunkan kadarnya, yang harus kita lakukan ya berusaha melakukan perubahan perilaku. Jadi artinya self development-nya yang kita jalankan. Nah, kalau dari perusahaan tadi bilang ada outing dan sebagainya, iya bisa dilakukan, tapi kita mesti tahu dulu apa yang mau kita benahi kan, tentunya. Gitu. Bisa sih, tetap bisa, karena ketika perilaku kita berubah, otomatis kadar dari toxicity tadi tetap akan ikut juga berubah. Cuman memang kembali lagi, mengubah karakter kan tidak semudah membalik telapak tangan ya. Cuman bukan berarti juga karakter itu nggak bisa seketika berubah. Dengan drastic event bisa berubah seketika juga. Gitu. Jadi ya kalau frame time itu nggak bisa ditentukan sih. Itu masih dari satu elemen ya. Elemen kedua adalah siapa yang melakukan intervensi. Cara dilakukannya intervensi. Ini semua kan apakah metode yang dilakukan sudah benar, tepat gitu. Nah, ini semua kan nggak bisa kita prediksi gitu. Maksudnya kita nggak tahu gitu. Oke. Terima kasih Pak Andi. Mungkin saya tambahkan sedikit, tadi sempat sebelum waktu kita pertama kali start, ada yang menanyakan tentang apakah ini hanya untuk job, kan untuk pribadi atau apa ya. Nah, sebetulnya ini konteksnya yang kita bicarakan kan memang job di dunia kerja. Tapi sebenarnya kita assume in adalah personality kan. Jadi itu person to person sebetulnya gitu. Tapi kita kaitkan dengan job gitu. Nah, seperti tadi yang ada di slide, sebetulnya kita juga punya yang sisi edukasi kan. Nah, sebetulnya kita punya juga dark trade, tapi yang di sisi edukasi itu ada juga. Dan tidak sama persis, berbeda. Yang kita zoom in adalah hal-hal yang berbeda. Gitu. Memang yang ini kita siapkan yang ada hubungannya dengan kerja. Gitu. Nanti kita ada lagi yang memang untuk sisi edukasi untuk anak gitu. Ada juga. Jadi memang ada personal sih. Itu sebetulnya kita ngomong dark trade itu adalah hal yang personal, bukan masalah ini hanya di dunia kerja atau di dunia edukasi gitu, maksudnya. Jadi perilaku toksik itu sebenarnya ada di diri kita dan bisa ke-trigger nggak hanya di lingkungan pekerjaan sebenarnya. Iya, betul. Mungkin yang tadi mungkin Bapak Jeffy juga ini mungkin kalau di lingkungan kerjaan lebih lah karena tekanan zaman sekarang betul. Di tempat kerja ya. Tempat kerja, ya. Oke, mungkin teman-teman 2039 mungkin saya kembalikan ke Pak J untuk wrap up penutupan. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak J atas waktunya juga, kesempatannya juga. Oke, thank you Tirto, thank you Pak Andi. Dan buat teman-teman semua yang sudah berpartisipasi, thank you banget. Semoga topik malam ini menambah insight ya. Terus teman-teman juga dapat hal baru bahwa tadi toxic ini bawaan atau sebenarnya karena ada faktor pengaruhnya gitu ya. Terus sebenarnya ada dasar sainsnya nggak, atau hanya karena kita nggak suka sama orangnya aja? Langsung bilang orang ini toxic nih. Cuman apa iya? Apakah kita segampang itu bisa langsung ngejudge orang toxic atau nggak toxic gitu? Nah, hari ini paling kita bisa belajar dari perspektif secara sainsnya. Oke, teman-teman, sebelum tutup saya mungkin ada share pengumuman sama mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang mau tulis di chat apa sih bagian yang paling insightful dari diskusi malam ini, monggo. Paling nggak biar buat masukan kita juga ya untuk diskusi selanjutnya. Nah, untuk pengumuman kita masih akan ada rangkaian event ya. Jadi ini adalah event yang akan kita lakukan setiap minggu sekali. Ya, 1 minggu sekali akan ada topik-topik yang membahas tentang people, entah dari sisi corporate, bisa juga dari sisi parenting, nanti juga ada sisi relationship ya. Jadi tema-temanya akan banyak kita bahas supaya apa? Kita sama-sama bisa belajar. Nah, cuman nanti di tanggal 21 buat teman-teman yang mau ikutan juga, terutama yang entrepreneur ya,
Jadi kita akan ada sesi diskusi dengan salah satu entrepreneur yang ada di Indonesia, yaitu Peter. Beliau adalah co-founder dari Wahyu.com yang termasuk bidangnya socialpreneur ya, jadi memajukan warung-warung yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini barcode-nya bisa di-scan, bisa daftar, bisa belajar bareng. Di sini saya juga banyak teman-teman entrepreneur ya, dan saya sendiri juga entrepreneur. Nggak rugi untuk belajar dari point of view entrepreneur lain. Karena justru dari belajar dari pengalaman mereka, kita bisa belajar hal-hal baru lagi. Silakan barcode ini di-scan, bisa di-screenshot. Nanti juga buat teman-teman yang sudah ikutan, di sesi hari ini juga kita akan infokan ya untuk sesi ini. Terus bagi yang mungkin terlewat, kita di setiap yang daftar di acara ini, itu bisa lakukan free trial testnya Kevin, plus nanti bisa melakukan one-on-one session dengan tim kita. Ya, jadi saat mendaftarkan diri untuk ikut acara, itu akan ada info apakah mau melakukan trial test. Ya, ini acara kita untuk tanggal 21 Februari. 28 Februari ini acara apa? Tunggu ya, nanti akan ada. Di sini ada teman saya yang jadi moderator juga. Hai Mike. Ya. Nah, terus pengumuman berikutnya untuk besok Senin kita akan ada sesi bedah report. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum pernah tahu tentang Kevin ya, kita sebulan sekali juga akan selalu rutin ada sesi bedah report. Buat teman-teman yang sudah menggunakan Kevin untuk hiring ataupun promosikan existing team, ya silahkan kalau misalnya ada pertanyaan tentang hasil tesnya, ini kandidatnya gini gimana ya, atau tim kita begini gimana ya, silahkan join sesi ini dan bawa case-nya. Sekali lagi, bawa case-nya, kita bisa belajar bareng, karena bisa langsung bedah reportnya, kenapa orang ini begini, atau apa yang harus kita antisipasi. Jadi kita belajar dari case study sesama teman-teman yang lain. Silahkan daftar, terbuka untuk siapapun, ya. Kalau lagi nggak ada case juga nggak apa-apa, tapi bisa ikutan untuk dengerin, ya. Ini nanti juga akan kita jelas ke teman-teman yang sudah ikutan hari ini, dan teman-teman juga kalau misalnya bersedia, itu bisa di-invite untuk masuk ke grup WhatsApp-nya Kevin. Jadi biasa ada pengumuman, ada informasi-informasi akan kita share di sana. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau share satu insight? Satu orang, dua orang boleh share insight-nya dong malam ini, apa yang paling menarik dan apa yang akan yang akan dipraktekkan. Ini kalau dari yang saya tangkap ya, semua orang itu pasti toksik. Jadi kayak semua orang kalau ketrigger ya jadi toksik aja gitu. Jadi yang mau dilakukan adalah screeningnya harus yang benar. Kalau gak cocok sama orang yang gak cocok sama lingkungan yang ada di kantor, ya jangan maksain orang yang gak cocok itu masuk ke dalam lingkungan kantor kita. Mungkin itu kali ya yang akan saya lakukan. Thank you guys. Thank you Mike. Oke, satu lagi. Ada lagi yang mau share? Saya ya J ya. Yes, Bu Suryani, gimana Bu? Buat saya tema ini sebenarnya sulit ya. Karena dari awal untuk memahami gitu ya, sulit gitu memahami toxic itu kayak apa, dan ternyata memang itu adalah dark traits ya, jadi bisa muncul di mana aja kalau saya bilang sih ya. Nah, keadaan ekonomi kan nggak makin gampang gitu ya, jadi otomatis dong tekanannya makin tinggi sehingga berbagai macam orang pun yang muncul dengan masing-masing punya karakter itu sangat mudah terpicu. Nah, pengalaman kerja dengan orang banyak itu memang kadang-kadang harus bisa mengimbangi, karena nggak mungkin kan kita pecat semua gitu ya yang toksik gitu, dapetinnya ya susah gitu ya. Jadi saya lebih mencari inspirasi juga untuk bagaimana sih maintain-nya gitu ya, bagaimana menyembuhkannya gitu ya. Termasuk cara-cara praktis lah pokoknya gitu tentang toksik. Very good talk ya, saya senang mengikutinya. Thank you Jay, thank you Pandi. Ya, Oke. sama Bu. Oke, kalau gitu nggak berlama-lama lagi, Bapak Ibu sekalian, thank you banget. Kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan dari diskusi malam ini, mohon maaf, kita juga akan terus improve dan belajar. Dan semoga Bapak Ibu dapat insight, dan kita ketemu lagi di sesi nggak cuma tahu berikutnya, ya.
Oke, kalau gitu. Selamat malam teman-teman, take care, sehat selalu dan selamat istirahat.